Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh salah seorang ustadz yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, sebuah pernyataan di media sosial yang mencuat. Ya, bahkan media sosial dihiasi dengan pernyataan ini. Antara pro dan kontra. Antara fansnya dan yang kontra terhadapnya. Yaitu pernyataan bahwa surat Asy-Syu'ara dia sebut adalah surat pemusik. Dan Hasan bin Thabit adalah seorang pemusik di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hada kalam azim. Ini suatu ucapan yang sangat besar. Tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana man anhu mas'ula. Jangan kau bertindak, bersikap tanpa ilmu. Di antaranya berbicara, berbuat tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan itu ada tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba antum datangkan, adakah salah seorang ulama minal mufassirin dari kalangan ahli tafsir, Ibnu Abbas atau Imam Al-Mujahid atau yang lainnya, atau bahkan Imam 4 yang menafsirkan Asy-Syu'ara adalah pemusik? Asy-Syu'ara itu ahli syair, penyair, bukan pemusik. Bahkan engkau klaim bahwasannya sahabat Nabi Hasan bin Thabit seorang pemusik. Ada enggak salah seorang ulama satu saja yang mengatakan bahwasannya Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Ini ucapan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan kana rajulun minna idza ta'allama asyra ayatin. Dulu seseorang di antara kami jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yujawizha hatta na'rifa ma'naha, tidak akan melewatinya sampai dia mengetahui maknanya. Artinya mereka para sahabat belajar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat per ayat dari makna-makna Al-Qur'an dan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Kalau seandainya ya Asy-Syu'ara diartikan pemusik, pasti ternukil dari kalangan para sahabat, para tabi'in, minal mufassirin, bahwasanya syu'ara adalah pemusik. Dan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului, lancang atas Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, jangan sampai lisan kita lancang berucap sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya ucapkan. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya
ilmu itu bukan dari Allah. Ya, asal dari pemikirannya saja. Dari kantongnya saja. Maka akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka tak heran kalau pernyataan ini menjadi heboh. Ya, di seluruh lapisan masyarakat Indonesia terkhusus. Kewajiban seorang muslim hendaknya mengagungkan nilai-nilai Islam, mengagungkan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kemudian serampangan dalam bertindak. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-khirra wal harira wal ma'azif. Akan ada pada umatku orang-orang yang menghalalkan khir, perzinaan. Kemudian harir, sutra bagi laki-laki. Wal khamr, wal ma'azif, alat-alat musik. Coba renungkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu, ada dari umatnya yang menghalalkan perzinaan, khamr, sutra, kemudian alat-alat musik. Apakah kita artikan di sini alat-alat syair? Kalau disamakan antara syair dengan musik, berarti di sini Nabi kita alaihi salatu wassalam ya menjelaskan ada umatnya yang menghalalkan, padahal ini diharamkan. Apakah kita berani mengatakan bahwasanya alat-alat syair adalah haram? Kalau diartikan syair dengan musik itu sama, tentu tidak. Syair dengan musik itu berbeda. Karena kalau syair, alatnya apa? Pulpen atau pensil dan kertas. Dia merangkai-rangkai kata. Ya, dirangkai kata ya dengan pulpen dan kertas. Sedangkan musik jelas ada piano, ada gitar, drum band dan seterusnya. Itu yang diharamkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masya Allah ya. Jangan dianggap sepele yang perkara yang seperti ini. Kemudian dinyatakan bahwasannya Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengharamkan musik dalam hadisnya tadi. Kemudian mengangkat seorang sahabat sebagai pemusik. Coba, masuk akal atau tidak? Hah? Masuk akal atau tidak? Jelas tidak masuk akal, wahai jamaah. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, seorang penyair yang ulung. Bahkan beliau subhanallah, bahasa Arab beliau itu nahwu sorofnya hujjatun, jadikan hujjah. Beliau punya karya namanya Diwan Syafi'i yang berisikan bait-bait syair tentang nasihat, hikmah dan yang lainnya. Apakah Imam Syafi'i dikatakan seorang pemusik? Kalau dikatakan bahwasanya syair itu adalah sama dengan pemusik, sedangkan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengharamkan musik. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang penyair. Bahkan beliau punya kitab namanya Qasidah Nuniyah, sebuah qasidah bait-bait syair yang berisikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara lafadznya adalah ya ayyuhar rajul al-muridu najatahu isma' maqalata nasihin mi'wan kun fi umurika mutamassikan bil kitab la bizagharifil hadiyan wansur kitaballahi was sunan alladhi ja'at anil mab'usi bil furqan wadrib bisayfil wahyi kulla mu'attilin. Di antaranya begitu. Artinya, apakah Ibnu Qayyim al-Jauziyah seorang penulis syair yang ulung, tebal, qasidah nuniyah,
Luar biasa kitab tersebut. Apakah beliau dikatakan seorang pemusik? Waliyadzubillah. Bahkan banyak kalam Ibnu Qayyim ya yang mengharamkan, yang menjelaskan haramnya tentang musik. Bayangkan, karena musik itu disandingkan sama dengan khamr, perzinaan. Lihat lafaz hadisnya. Khamr, perzinaan, kemudian musik. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa menyeret kepada perzinaan dan kemudian khamr. Karena musik kebanyakan disandingkan kepada perkara-perkara maksiat yang lainnya. Baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, berapa banyak nanti dalam Al-Quran kalau seandainya seseorang boleh menafsirkan serampangan. Bisa jadi nanti surat Dukhan ditafsirkan dengan surat rokok. Kenapa kan Dukhan? Bahasa Arab sekarang namanya rokok. Bisa jadi nanti surat An-Nas ditafsirkan surat Bani Adam. Karena manusia kan Bani Adam. Sekarang boleh nggak seperti itu kira-kira? Atau surat jin ditafsirkan surat syaitan. Karena ada ya jin-jin yang kufur. Ya, syaitan itu adalah istilah jin yang kufur. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang nanti orang serampangan menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Akan kacau nanti. Justru menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Maka seorang muslim hendaknya jika bersalah, akui kesalahannya, kemudian dia meminta maaf kepada segenap kaum muslimin. Insya Allah ini bukan suatu aib. Meminta maaf itu suatu yang mulia. Ya, sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma tawadu alillah illa rafa'ahullah. Ma zadallahu bi'affin illa izza. Wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang memberi maaf atau meminta maaf, melainkan Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Wa ma zadallahu abdun bi'affin illa izza. Tidaklah seseorang itu meminta maaf atau bersikap memberikan maaf, ya, melainkan Allah tambahkan kepadanya kemuliaan. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan diri, ya, rendah hati, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Itu sebuah kemuliaan. Kemudian mohon maaf ini ya, setelah membawakan sebuah kajian yang panjang lebar, mungkin durasinya hampir 1 jam, durasinya hampir 2 jam, 1 jam 40-an. Dan masyarakat waktu itu menunggu klarifikasi. Ya, mudah-mudahan ada klarifikasi ya terkait masalah Asy-Syu'ara yang ditafsirkan dengan surat pemusik. Ternyata setelah disimak kajiannya, Masya Allah, ya, Al-Ustadz Al-Fadil ini justru membahas dari sisi bahasa dengan retorikanya yang berputar-putar. Al-Khida, Al-Ghina, Al-Ma'azif, As-Samma, dan yang lain. Padahal judul kajiannya adalah musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ingat judulnya ya, kalau belum dihapus. Musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Berarti kan ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah, datangkan ayat-ayatnya, kemudian dalil-dalil dari Sunnah, hadis-hadisnya, runutannya, dan
tafsir dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan mufassirin yang lainnya. Seharusnya seperti itu. Kan judulnya dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Tapi setelah ditunggu kajiannya, disimak secara seksama, malah mendatangkan rujukan dari orang Syiah yang bernama Mas'udi. Bahkan diperingatkan kitabnya oleh para ulama karena beliau terpapar dengan pemahaman Mu'tazilah, Syiah, Rafidah. Coba bayangkan, sebuah kajian berjudul dalam musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah malah membawakan rujukan atau referensi dari orang Syiah. Kasihan jamaah merasa tertipu. Ya, merasa tertipu. Coba dicek dulu lah. Ya, rujukan yang dipakai dicek dulu. Karena sekarang itu sudah banyak, media sosial itu terbuka lebar. Dan saya yakin banyak orang di sana, orang-orang yang pintar. Sekarang maktabah syamilah terbuka lebar. Orang bisa belajar dimanapun. Makanya kalau mendatangkan kitabnya orang Syiah sebagai rujukan, mau dibawa kemana umat ini? Bahkan Syekh Mas'ud Hasan Salman di antara ulama yang memperingatkan, ya, memperingatkan agar tidak mengambil atau membaca kitab tersebut karena penulisnya terpapar dengan pemahaman Syiah Rafidah. Kemudian yang kami herankan lagi, Bang Joni sama Bang Capi juga terlibat dalam kasus ini. Ya, bukannya dalil Al-Quran dan Sunnah yang dibawa-bawa, malah melibatkan Bang Joni sama Bang Capi. Kemudian ada salah seorang ustadz yang dibawa skripsinya dia dipamerkan atau ditunjukkan di hadapan jamaahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik untuk kita semuanya agar dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Kemudian yang terakhir, untuk fansnya beliau Al-Ustadz Adi Hidayat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaganya. Bagi fansnya beliau, sahabat-sahabatnya beliau, ya, yang ikut menyerang ustadz yang memberikan nasihat kepadanya. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa yang mengkritik, yang meluruskan pemahamannya diibaratkan selayaknya babi yang suka makan kotoran daripada buah-buahan dan sayuran. Ini kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas diucapkan. Saya katakan bahwa kita boleh cinta dengan seseorang, tapi jangan sampai taklid buta. Justru yang namanya sahabat, jika temannya, sahabat kita keliru, jatuh dalam keburukan, maka sepantasnya kita memberikan nasihat yang terbaik. Ya, yang namanya shadiq, teman. Man sodakoka, orang yang jujur kepadamu. La man sodakoka, bukan yang membenarkanmu. Itu teman. Jadi keliru ditegur, diluruskan, jangan dibiarkan. Jangan, nggak boleh. Ya. Bahkan memberikan pernyataan yang seolah-olah memberikan pembelaan yang fanatik buta. Ingat perkataan syair, bukan penyanyi ya, syair. Bukan seorang pemusik tapi penyair. Mengatakan, wa in kunta la tadri fatilkal musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Jika engkau tidak tahu, ya, maka itu musibah. Kalau nggak tahu ya belajar, diam, mendingan diam dan belajar. Ya. Karena nggak tahu kemudian berkomentar, maka musibah, memperparah keadaan. Wa in kunta tadri, jika engkau tahu itu kesalahan, itu sebuah kesalahan, kekeliruan, dan engkau malah engkau bela dengan mati-matian, fal musibatu a'dham,
Tahu tapi kok dibela yang salah, maka musibahnya lebih besar. Ya, lebih besar. Jangan dianggap perkara yang remeh. Ini kan hanya perkara yang remeh. Waliyadzubillah. Ini bukan perkara remeh, masalah agama. Ya, ini masalah agama. Masalah mengagungkan Allah dan Rasulnya, membela syariat Allah. Karena kebid'ahan, kerusakan itu berawal dari yang kecil. Hatta yasira kabiran, sehingga menjadi besar. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Nanti suatu saat orang-orang yang diikuti dan yang mengikuti akan berlepas diri. Jadi orang-orang yang kita fanatik kepadanya, yang kita taklid kepada dia, yang kita benarkan seluruh ucapannya, dia akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sudah terputus pertemanan, persahabatan nanti di akhirat. Dan masih ingat ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Setiap ucapan seseorang boleh diambil dan boleh ditinggalkan, melainkan pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ucapan siapapun yang dia manusia, bisa salah, bisa benar. Maka jika benar kita ambil, jika salah kita tinggalkan. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, ya, Rasul hanya Rasul yang maksum dan bersabda bahwasanya musik itu haram. Bahkan beliau secara jelas menjelaskan bahwasannya ada nanti umatku yang menghalalkannya. Artinya sesuatu yang sudah haram dia halalkan. Kemudian yang terakhir, kami tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang sangat indah sekali. Beliau pernah mengatakan, kullu man ittakhadha aliman aw syaikhan matbu'an. Setiap orang yang menjadikan orang yang alim atau syekh yang diikuti, fi kulli ma yaf'aluhu wa yaquluhu, di setiap apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Jadi dia jadikan syekh atau orang yang alim yang diikuti di setiap apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Seolah-olah apa yang diucapkan seorang yang alim tersebut atau syekh tersebut mutlak benar. Wa yu'adi ala wa yuwali ala muwafaqatihi. Lantas dia memberikan sifat loyalitas kepada orang yang sepakat dengannya. Wa yu'adi ala mukhalafatihi. Lantas dia memusuhi orang-orang yang menyelisihinya. Ghairur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa mubtadi'un dhallun kharijun anil kitabi was sunnah. Maka dia seorang mubtadi' yang tersesat dan keluar dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ya kita fanatik dengan seorang alim atau seorang syekh, lantas kita mengambil semua apa yang diucapkannya semuanya dianggap benar. Ya, lantas kita bersifat loyal kepada orang-orang yang sepakat dengannya, lantas kita mengkanter, membusui orang-orang yang berseberangan, padahal bukan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia salah. Maka ingat, ini termasuk orang yang keluar dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik di atas sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan di atas pemahaman
para salafun saleh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.